Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati Konawe Kepulauan Insinyur Haji Amrullah MT. Yang kami hormati Ketua PWI Sulawesi Tenggara Sarjono Estos MSI. Yang kami hormati jajaran PWI Sulawesi Tenggara serta rekan-rekan yang sama berbahagia. Selamat datang dalam acara orientasi calon anggota PWI Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 dengan tema menjaga etika, menjamin kemerdekaan pers. Pada siang hari ini saya Yeni Marinda akan membawakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan sebagaimana sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Jubirman. Kepada saudara kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan orientasi calon anggota PWI Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 ini, terlebih dahulu mari kita menundukkan kepala sejenak berdoa kepada Allah SWT agar kegiatan ini diberi kelancaran oleh Allah SWT. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidayna amma kama rabbuka shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Iya. Saat
ini kita kedatangan Bapak Ketua DPRD Konawe Kepulauan, Bapak Ishak SE. Selamat siang, Pak. Ya, kita melangkah ke acara selanjutnya. Laporan Ketua Panitia Orientasi kepada Saudara Alvin, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Konawe Kepulauan Insinyur Haji Amrullah MT, yang terhormat Ketua DPRD Konawe Kepulauan Ishak SE, yang saya hormati sang inspirator kita Ketua PWI Sulawesi Tenggara Sarjono SSI Esos MSI, maaf Pak Ketua. Yang saya hormati Sekretaris PWI Pak Mahdar, selamat datang kembali Pak. Yang saya hormati jajaran pengurus PWI Sulawesi Tenggara, jangan sampai terlupa Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Sulawesi Tenggara Kakanda Gugus Suryaman, selamat datang kembali. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman pewarta dari Kota Kendari yang sudah menyempatkan hadir mengikuti orientasi sebentar nanti. Yang saya hormati juga kawan-kawan pewarta di tingkatan Konawe Kepulauan. Sebelum terlalu beberapa hal yang saya laporkan, saya ingin mengatakan puji syukur di tengah-tengah kita telah hadir penentu kebijakan di eksekutif dan di legislatif. Ini suatu kebanggaan buat kita. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi energi ke depan bahwa kita, pers, dan dua unsur ini saling bersinergi memajukan Konawe Kepulauan. Sebagai umat beragama, marilah senantiasa kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan rahmatnya, sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan yang kita persiapkan sangat dadakan ini. Namun inilah kita, wartawan, tidak ada kata dadakan. Ketika diperintah, siap. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin pertama mungkin yang ingin saya laporkan, kalau biasanya orang melaporkan sumber dana, kita ini ceka-ceka. Maksudnya, kenapa kita berani? Karena kita disayang oleh pemerintah. Jadi ini yang ingin saya ketengahkan. Bagi kami Konawe Kepulauan, ini sesuatu yang sangat luar biasa, karena dari pengurus PWI Provinsi, dari 17 kabupaten, kita ini terbaru di kepengurusan. Tapi satu kesyukuran, kita diberi kesempatan di luar dari kabupaten lain untuk menyelenggarakan tersendiri. Terima kasih Pak Ketua, perhatiannya sangat luar biasa. Kalau kita lihat di Kota Kendari, ini yang datang Pak Bupati, saya laporkan, yang tidak tercover mungkin di Kota Kendari orientasi baru-baru ini, sehingga kawan-kawan yang hadir hari ini, tentu orientasi ini dianggap sesuatu yang sangat luar biasa, yang patut kita ikuti. Selanjutnya, nanti sebentar, saya sudah agak terlupa apa yang ingin saya sampaikan, tapi pada intinya, sebagai ketua panitia, dari beberapa hari yang lalu, Pak Karim sakit kepalanya berpikir, yang dia takutkan jangan sampai Pak Bupati tidak hadir.
Saya bilang kalau begitu kita pakai cara-cara wartawan. Kita pergi ngopi di Rujak pagi-pagi. Kalau begitu. Demikian, mohon maaf. Ini hanya seperti inilah. Tapi namanya pejuang begini. Harus siap. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan pertama oleh Ketua PWI Sulawesi Tenggara, Bapak Sarjono Estos MSI. Disilahkan. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan, yang kami hormati Sekretaris PWI Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Dewan Kehormatan PWI Pak Asis, secara khusus ditugaskan oleh senior kita Sakaria Sidik, yang sebetulnya rindu ingin kembali ke kampung halaman karena beliau tadi malam agak kurang sehat. Kita guyon juga, Bang, tidak apa-apa kalau pulang kampung akan sehat, tapi mungkin beliau lebih waspada, dia istirahat. Yang kami hormati Saudara Gugus Suryaman, selain sebagai Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia, juga adalah pengurus membidangi pariwisata dan budaya di PWI Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan PWI Sulawesi Tenggara, Dr. Umar Marhum, di samping kanan Pak Ketua DPRD. Jadi di PWI itu mumpuni sudah 2 doktor, Saudara Umar Marhum, Rudi Iskandar, dan kandidat doktor Sekretaris PWI Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati jajaran IKWI, para penggerak di atasnya PWI. Artinya kalau perintahnya ini double kosong. Terkhusus kepada rekan-rekan saya, wartawan, yang hari ini sebagai peserta orientasi calon anggota Persatuan Wartawan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya secara pribadi dan untuk kita semua mengajak senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai pada siang ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bersama-sama bertemu dalam acara orientasi calon anggota wartawan di PWI. Pak Bupati yang kami hormati, Pak Ketua DPRD dan rekan-rekan pengurus, secara khusus PWI Sulawesi Tenggara menyampaikan penghargaan penghormatan kepada Pak Bupati, Ketua DPRD, yang di tengah kesibukan yang padat betul, dan saya hampir pastikan mungkin tidak ada agenda di luar Konawe Kepulauan, tapi begitu tingginya perhatian dan dukungan kepada eksistensi organisasi PWI dan dunia kewartawanan, mereka hadir di tengah-tengah kita. Ini yang membanggakan, ini yang menjadi sumber motivasi bagi kita untuk memacu diri, betul-betul memegang teguh profesi kewartawanan ini. Pak Bupati yang kami hormati, orientasi bagi calon anggota wartawan PWI adalah amanat konstitusi PWI. Tidak akan pernah menjadi anggota PWI sebelum melalui orientasi ini. Orientasi adalah fondasi
sikap, perilaku, dan profesionalisme wartawan untuk ber-PWI. Jadi saya ulangi, tidak akan pernah seseorang wartawan akan memegang kartu biru PWI tanpa melalui tahapan orientasi. Sesuai tema yang kita angkat, menjaga etika, menjamin kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers yang kita sandang di pundak para wartawan itu bukan kemerdekaan pers atau bukan kebebasan mutlak, tapi kebebasan bertanggung jawab. Jangan kita memaknai kebebasan ini, kemerdekaan ini adalah semau-mau kita, sewenang-wenang kita. Tetapi etika adalah quality control wartawan dalam mengejawantahkan kemerdekaan pers itu. Itulah maknanya tema kita angkat. Boleh kita merdeka, boleh kita bebas, tapi jangan lupakan etika. Kita orang Timur, orang Indonesia, ketika itu bicara pantas dan tidak pantas bertindak, pantas dan tidak pantas, berita itu kita tayangkan. Bapak Bupati yang kami hormati, orientasi yang hari ini kita adakan di Pantai Kampa, daerah destinasi wisata andalan, salah satunya di Konawe Kepulauan, adalah orientasi tahap 2 tahun 2021. Teman-teman ini waktu kita adakan seminggu yang lalu di Kendari, mereka antusias, berminat. Lalu saya tanya, kira-kira potensi untuk ikut orientasi dari Konawe Kepulauan itu berapa orang? Bisa 10. Oke, saya berpikir bahwa bicara efisiensi dan tanggung jawab PWI, Pak Bupati, Pak Ketua DPRD ingin menyatakan bahwa PWI itu eksis dan memiliki tanggung jawab untuk mengurus, menata anggotanya dimanapun berada, terkhusus di Konawe Kepulauan. Oleh karena itu saya minta kepada teman-teman saya ini kita adakan di Konawe Kepulauan. Ada juga yang mengatakan di Kendari. Saya bilang iya, pasti kalau dari Konawe Kepulauan Wawoni pasti mau ke Kendari, tapi saya dari Kendari mau di Wawoni. Selain misi untuk meneguhkan profesionalisme dan tanggung jawab kita berwartawan, kehadiran kita di sini mensupport Konawe Kepulauan ini untuk maju terus dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Salah satu, kebetulan kita berada di tempat destinasi wisata. Di PWI itu ada bidang pariwisata dan budaya. Kami PWI, Pak Bupati, pemerintah daerah, dan DPRD Konawe Kepulauan bersedia untuk bersinergi dengan tanggung jawab atau kapasitas wartawan yang kami miliki untuk mendorong memajukan pariwisata Konawe Kepulauan. Biarlah di utara sana bicara sumber daya yang lain, tapi mungkin kita mulai di sebelah tenggara ini dari soal wisata. Kita akan ketemu di tujuan, insya Allah sama-sama untuk memakmurkan rakyat Konawe Kepulauan. Bapak Bupati yang kami hormati, pada hari Rabu yang lalu saya bersama Sekretaris PWI ini menghadiri pertemuan di PWI Pusat tentang tindak lanjut Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional 9 Februari tahun 2022. Salah satu agenda yang kami kemukakan adalah Konawe Kepulauan dengan destinasi wisatanya yang luar biasa. Kebetulan yang ditunjuk sebagai ketua panitia HPN itu adalah Abang Aurijaya, penanggung jawab JPNN. Dia memiliki jaringan yang baik di Kementerian Pariwisata. Oleh karena itu, setelah Lebaran Idul Fitri, PWI akan menyelenggarakan event konferensi pemilihan ketua PWI. Kita akan rangkaikan dengan kehadiran mereka-mereka itu.
Saya yakin kalau Bupati Manado Kepulauan mudah-mudahan tidak ada kegiatan yang bersamaan, kami harapkan hadir di acara itu, dan kami juga terus-menerus Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, PWI Provinsi Sulawesi Tenggara dengan dukungan teman-teman di daerah kita akan berkonsolidasi menuju HPN 2022. Pak Bupati yang kami hormati, di sini wartawan kita tahu Pak, tumbuh subur sama dengan tumbuh suburnya perusahaan-perusahaan pers. Kami akan berbagi tugas untuk mengkanalisasi wartawan-wartawan ini dan perusahaan-perusahaan pers ini mengurus dirinya sesuai standar perusahaan pers sebagaimana digariskan oleh Dewan Pers. Contoh, Pak Gugus, Ketua SMSI menata perusahaan-perusahaan pers yang menjadi anggotanya. PWI yang sampai hari ini beranggotakan 182 orang juga akan bertanggung jawab untuk menata wartawan-wartawan anggota PWI. Konawe Kepulauan secara khusus, karena yang sudah terverifikasi sudah 3 orang, maka memenuhi syarat untuk dibentuk PWI Kabupaten Konawe Kepulauan. Kami sedang menunggu persetujuan dari PWI Pusat. Siapa nanti yang akan memimpin teman-teman di Konawe Kepulauan, kami serahkan untuk bermusyawarah. Tidak ada orang lain, tidak ada warna putih, tidak ada warna biru, tidak ada warna hitam. Kalau bicara profesionalis adalah warna merah putih. Oleh karena itu, dengan keberadaan organisasi profesi yang akan terbentuk di Konawe Kepulauan dan organisasi perusahaan pers juga yang ada, akan mendekatkan kita pada pelayanan kepada anggota dan termasuk pengawasan kepada anggota. Wartawan ini kadang-kadang hadir menyenangkan, membuat tersenyum, kadang-kadang juga hadir yang membuat ada orang tentu punya pengalaman karena perlakuan-perlakuan wartawan. Sama semua daerah. Di tengah pengurus ini ada yang dari Buton Utara, Pak Bupati, Pak Ketua. Saya tanya dia, kamu dari Buton Utara berapa selat yang kau lewati? Saya dari Buton Utara lewat Labuan, menyeberang Amulengo, Kendari kemarin, tadi dari Pelabuhan Kendari, hari ini alhamdulillah sudah di Langarah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa serius kita, menyadari kita bahwa profesionalisme dan tanggung jawab satu-satunya yang bisa menjawab baik persepsi positif maupun negatif kepada pers. Karena hari ini yang menilai kita adalah publik, bukan diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan instrumen-instrumen Undang-Undang 40, Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Perilaku Wartawan, ini bisa mengantarkan kita, kalau kata Pak Kiai, Pak Bupati, Siratal Mustaqim ya, Pak Sekretaris ini pesantren ini. Nah, ayatnya dia saya narasikan saja begitu. Maka tak henti-hentinya kami dari PWI menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, jajaran pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan. Tanpa dukungan bapak-bapak pers yang konon pilar demokrasi keempat itu bertepuk sebelah tangan. Eksekutif, pemegang kebijakan, bersama DPR regulasi, yudikatif, penegak peraturan, pers itu berada di tengah-tengah untuk mengontrol 3 elemen penting dalam bernegara, dalam berdemokrasi, dalam berorganisasi. Oleh karena itu, tidak ada larangan di Undang-Undang 40 maupun Kode Etik untuk dekat dengan siapapun. Tidak ada. Tapi ada benang merah yang kita pastikan bahwa saya dekat karena profesional.
Jangan kita merasa, apalagi bupati kita ini kita tahu, kita lihat, kita sama-sama, ya kita belum siap, beliau sudah ada. Ini berarti menjawab harapan kita bahwa bisa memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Tapi kedekatan itu jangan kita salah gunakan. Ini bukan saya menggurui teman-teman, tapi saling mengingatkan, kita sharing. Saya kira sebentar di materi ini juga adalah bagian daripada orientasi ini. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian ini ada hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua DPRD Konawe Kepulauan kepada Bapak Ishak SE. Silakan. Tes duduk atau berdiri. Biasanya kalau laki, makasih Pak Ketua PWI. Sebagai laki-laki, saya harus berdiri. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakanda saya adalah Pak Haji Amrullah sekaligus Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan. Yang terhormat Ketua PWI beserta jajaran, mohon maaf Pak, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Selanjutnya rekan-rekan yang hari ini insya Allah akan dimulai orientasi yang sama-sama berbahagia. Sebagai hamba Allah, senantiasa kita berucap syukur alhamdulillah kesehatan kekuatan sehingga hari ini kita dapat bertemu di Pantai Kampah. Selanjutnya salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama mungkin saya harus menyampaikan permohonan maaf. Saya agak telat tadi Pak Bupati, karena tadi malam Pak Bupati menyampaikan bahwa ada acara. Tadi pagi teman-teman Kevin ke rumah bahwa kalau bisa mungkin sekitar jam 10 kalau nggak salah tadi bisa ikut. Jadi tadi saya sampaikan ke Pak Haji bahwa saya baru dapat informasi dan komitmen saya, insya Allah saya akan hadir walaupun agak telat. Karena selepas tadi Pak Jubir Karim dari rumah, saya ada kedatangan tamu lagi, makanya agak telat. Ya mohon maaf karena tadi Pak Ketua PWI menyinggung, itu ya mungkin tidak ada salahnya kalau saya menyampaikan tamu yang datang ke rumah tadi, yaitu berkenaan dengan berita dan itu masuk di saya. Mohon izin Pak Bupati, mungkin karena ini mungkin tidak salah kalau itu saya sampaikan di sini terkait proses kami di DPRD terkait BAMUS. Bahkan ada informasi bahwa Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Ishak masuk angin. Saya duduk kembali ke sana meluruskan itu, tapi setelah saya periksa isinya, ini mana anginnya. Kenapa saya harus sampaikan ini Pak Ketua? Karena ini saya takut, karena ini berita cetak. Saya tadi sempat dihubungi Pak Endang ingin mempertanyakan bagaimana dengan kondisi berita ini. Saya luruskan bahwa mungkin mekanisme kedewanan ada mekanismenya dan Pak Endang pahami itu, bahwa ruang itu adalah ruang sangat politis. Tapi ketika berbicara lembaga dan menyebut nama itu kurang etis. Mohon maaf saya harus sampaikan itu di sini. Jadi kembali ke tema bahwa orientasi seperti disampaikan Pak Ketua PWI tadi, bahwa poinnya adalah pendalaman yang muaranya adalah sertifikasi. Ibaratnya ya mungkin kalau saya bisa katakan bahwa sekolah
2 atau 3 hari, tapi poinnya bahwa ketika tuntas dan insya Allah didalami akan lahir jurnalis-jurnalis baik di Konkev yang utamanya mungkin di sini yang pada prinsipnya bahwa kebebasan seperti sampaikan Pak Ketua, tapi ingat bahwa kebebasan pers ada kode etik di sana. Harapan kami bahwa di legislatif kami dalam posisi sebagai amanah Undang-Undang 23 bahwa eksekutif dan legislatif sama-sama penyelenggara pemerintah daerah. Terhadap teman-teman di media, sepanjang ini alhamdulillah Pak Ketua, komunikasi kami bagus, ada komunikasi 2 arah dan selalu berdiskusi. Karena kenapa saya harus sampaikan ini, bahwa pada prinsipnya ketika berbicara Konawe Kepulauan selalu yang diulang-ulang Pak Bupati bahwa tidak ada sepupu 5 kali. Saking dekatnya, sama mungkin dengan Pak Ketua PBD ketika berbicara Butur. Jadi Butur dan Konkev ini sebenarnya 11-12 tiga itu. Makanya kenapa hal-hal apapun itu pasti kita duduk dan diskusi. Tapi yang tidak kalah penting bahwa apa yang disampaikan terkait agenda HPN di 2022, saya sudah berdiskusi dengan Pak Bupati bahwa bagaimana komitmen Konkev menyambut Hari Pers Nasional yang akan diselenggarakan di Sulawesi Tenggara, dan berdiskusi bahwa bagaimana peran Konkev terhadap kegiatan nasional ini, karena di sana akan banyak petinggi negeri ini yang akan datang. Peluang dan potensi terhadap apa yang ada di Konawe Kepulauan mungkin lewat media itu akan jauh lebih diketahui. Bahwa seperti diskusi kami kemarin dengan Pak Ketua, bahwa 34 provinsi itu akan hadir di Sultera, dan tidak menutup kemungkinan bahwa pengambil kebijakan pusat itu akan hadir di Sultera. Konkev insya Allah mungkin saya dengan Pak Haji, Pak Bupati berdiskusi peluang apa yang bisa kita berdayakan pada saat kegiatan itu untuk kemaslahatan umat, khususnya daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang oleh kehadiran 34 provinsi itu dan pengambil kebijakan, sehingga ya kita memahami bahwa salah satu sektor andalan Konkev itu pariwisata. Kenapa tidak ketika Sandiaga Uno, mohon maaf sebagai menteri, hadir di Konkev, Pak? Terima kasih. Ya, saya kira kenapa tidak peluang dan potensi ini, kami sebagai legislatif dan eksekutif melihat peluang dan potensi itu untuk daerah Kabupaten Konawe. Harapan kami pasca orientasi ini mungkin komunikasi tetap bersambung antara pemerintah daerah dalam hal legislatif dan kawan-kawan pers yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk jalinan ini, karena persiapan di 2022 bagi saya anggap bahwa itu semakin dekat, karena ini adalah kegiatan nasional. Kami dalam hal ini baik di legislatif maupun di eksekutif bagaimana mengambil peran-peran itu, dan insya Allah kita akan konsisten terhadap apa yang menjadi diskusi kita kemarin. Makanya saya sampaikan kemarin Pak Ketua bahwa teman-teman yang wartawan yang ada di Konkev membuat ramuan seperti apa persiapan kita untuk menyambut HPN di 2022. Mungkin seperti itu. Jadi lebih dan kurangnya mungkin saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Bupati Konawe Kepulauan sekaligus membuka acara pada sore hari ini kepada Bapak Insinyur Amrullah MP. Disilahkan. Saya kedekatan berdiri saja karena laki-laki juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan,
yang kami hormati Ketua PWI Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajarannya, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, yang kami hormati dan banggakan seluruh peserta orientasi pada hari ini di Kabupaten Konawe Kepulauan, hadirat yang berbahagia. Saya minta kita tepuk tangan sekalian. Meriah juga. Tetapi bagi saya, prinsipnya sebuah kemeriahan jangan hanya kita ukur dengan jumlah atau kuantitas pesertanya atau yang hadir, tetapi sebaiknya lebih kita ukur pada falsafah yang terkandung di dalam tujuan kenapa kita kumpul bersama. Dan hari ini yang saya rasakan, yang saya yakini bahwa kemeriahan itu terletak pada falsafah tujuannya. Karena dengan ini pasti saya yakin ada manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan Konawe Kepulauan dengan bersinerginya antara pemerintah dalam hal ini, eksekutif dan legislatif, kemudian rekan-rekan pers dalam upaya kita, pengabdian kita sesuai tugas kita masing-masing untuk kemaslahatan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan. Kemudian saya pada kesempatan ini yang pertama-tama ingin saya sampaikan permohonan maaf karena mungkin kondisi kesibukan, kondisi padatnya tugas-tugas yang kami hadapi, sehingga fasilitasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebatas ini yang bisa kami lakukan untuk teman-teman dari PWI. Kemarin ketika rekan-rekan kita ketemu saya bincang-bincang terkait rencana ini, yang tadinya minta tempat di pembukaannya di Rujan Pendopo, kemudian minta izin kalau bisa acara orientasinya dilaksanakan di Pantai Kampa. Saya sampaikan kenapa tidak sekaligus kita buka saja di Pantai Kampa, karena sekaligus momen ini kita jadikan ajang. Kalau saya katakan start pertama yang agak kencang larinya untuk proses promosi tagline yang saya gulirkan di tahun 2016, Kanopi. 2016 yang lalu ketika saya pertama dilantik sudah saya gulirkan tagline itu. Kanopi adalah untuk mempromosikan objek wisata unggulan kami. 3 titik destinasi wisata itu, yang pertama K-nya Pantai Kampa, No-nya air terjun Tumburano, kemudian P-nya itu cagar budaya atau benteng Watun Tinapi. Yang seluruhnya 2 destinasi ini ada di Wawoni Utara, dan yang satunya perbatasan Wawoni Utara dan Wawoni Timur Laut. Tetapi selama ini kami sudah mulai berpromosi, teman-teman pers juga khususnya anggota PWI sudah begitu membantu kami, tetapi saya coba ngerem mereka bahwa kita jangan terlalu menggembar-gemborkan keluar karena kita dalam tahap menyiapkan infrastruktur penunjangnya. Jangan sampai seperti yang saya katakan yang lalu, lebih yang kita promosikan keluar, ketika orang datang bahasa yang tidak enak didengar ketika terucap, oh hanya seperti ini toh Kabupaten Konawe Kepulauan. Tetapi yang kita harapkan ke depan ketika mereka berkunjung, bahasa yang terucap adalah, wah ini Kabupaten Konawe Kepulauan. Kemudian harapan saya selaku pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan terselenggaranya acara ini insya Allah sukses sampai dengan sertifikasinya nanti, benar-benar kita tetap bersinergi, kita tingkatkan dari waktu ke waktu dalam rangka pengabdian kita terhadap masyarakat yang tadi manfaat
yang terkandung di dalam niat kita untuk penyelenggaraan acara ini. Karena apapun yang kita lakukan, insya Allah dengan komitmen yang kuat, dengan niat yang baik, pasti manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat, cepat atau lambat. Tetapi yang kita usahakan secepat-cepatnya, karena kemarin saya sudah sampaikan pada OPD saya bahwa di periode kedua kami ini harapan saya bukan berjalan, tetapi kita harus berlari. Orang yang tidak bisa mengikuti ritme dengan berlari pasti akan tertinggal dan pasti saya tinggalkan. Kenapa? Karena informasi-informasi yang berkembang bahwa periode kedua ini sehat dan insya Allah panjang, selamat dalam melaksanakan tugas, hanya kurang lebih 4 tahun. Sementara 4 tahun ini saya canangkan RPJMD yang seharusnya 5 tahun harus bisa diwujudkan dalam kurun waktu 4 tahun. Bahkan kalau bisa ada loncatan-loncatan yang tadi yang saya maksud dengan berlari. Kemudian terkait itu terima kasih kunjungan sekaligus keputusan PWI Sulawesi Tenggara untuk menyelenggarakan acara orientasi di Kabupaten Konawe Kepulauan. Apresiasi saya terkait terselenggaranya acara ini, inisiatif untuk menyelenggarakan acara ini. Dan selanjutnya untuk proses HPN 2022 saya sudah bincang-bincang dengan adinda saya. Ini bagusnya kami kebetulan satu perahu. Dan ini saya sampaikan ini bukan promosi ya, karena kita di sini tadi warnanya merah putih. Ini sekedar cerita kilas balik ke belakang. Kami jadi role untuk perahu Demokrat. Kenapa jadi role? Baru terjadi, bupatinya ketua DPC, sekretarisnya ketua DPRD. Jadi pada saat itu keyakinan DPP bahwa Konawe Kepulauan sangat harmonis hubungan antara eksekutif dan legislatifnya. Karena terbukti bahwa itu bisa terjadi seperti itu. Kan biasanya walaupun satu perahu, yang satu ketua DPRD, tetapi sekretarisnya pasti mengambil dari unsur-unsur lainnya. Tapi ini keputusannya tidak. Ketua DPC-nya bupati dan sekretarisnya ketua DPRD. Dan ini saya sebagai yang tertua di Kabupaten Konawe Kepulauan, semangat kebersamaan persaudaraan ini sebenarnya salah satu niat dan komitmen saya ingin mewariskan kepada generasi penerus. Jangan kami wariskan sesuatu yang tidak baik, tapi kami wariskan sesuatu yang kira-kira bisa dikenang dan bisa ditiru untuk memajukan Kabupaten Konawe Kepulauan ke depan. Kita dalam komunitas masyarakat Sulawesi Tenggara adalah yang terkecil. Tetapi dengan kecilnya kita, tetapi komitmen yang kuat dan kebersamaan yang kuat, saya yakin kita mampu bersaing dengan saudara-saudara kita yang lain di luar sana. Nah, kemudian terkait dengan sekali lagi HPN itu, tinggal kita komunikasikan. Yang pasti kami juga berkomitmen untuk bersama-sama kita mensukseskan acara HPN yang Sulawesi Tenggara jadi tuan rumah, dan saya yakin pasti saudara-saudara kita dari 17 kabupaten kota juga ikut mensupport. Mungkin Pak Gubernur juga, kita komunikasikan bersama. Mudah-mudahan ajang itu bisa mendatangkan manfaat untuk Sulawesi Tenggara secara umum, kemudian secara khusus Kabupaten Konawe Kepulauan. Dan kondisi hari ini, saya mohon maaf mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Berikutnya ada acara lanjutan, karena ada keluarga yang tadi kedukaan. Saya sempat mampir sebentar, tapi mudah-mudahan ini saya masih bisa dapat sebelum diberangkatkan ke pemakaman. Dan akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara orientasi calon anggota PWI Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 dengan tema menjaga etika, menjamin kemerdekaan pers hari ini di Pantai Kampa dengan resmi saya nyatakan buka. Demikian, semoga kita semua sukses dalam penyelenggaraan acara ini, sukses melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang kita niatkan, dan semoga apapun yang kita lakukan dengan niat yang baik
akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup yang dirangkaikan dengan foto bersama.